dosen atau ingin merancang ya, merancang, oh nanti mata kuliah dia itu yang mengampu adalah malah. Ambil aja dari file dosen, dikaitkan nanti dengan mahasiswa dan kelas. Maka ini saling terintegrasi. Seperti itu ya mudahnya database. Ya, jadi database ini yang nanti mungkin akan kita bahas di pertemuan ini, sedikit dibahas di pertemuan ini, pertemuan besok dan yang terakhir gitu ya. Oke, nah di situ tadi adalah konsep dasarnya dalam penyimpanan data. Kita harus tahu dulu bagian-bagian dari penyimpanan data tadi, bagian-bagian dari data yang harus kita pahami, ya. Mulai dari tadi atribut, kemudian entity, ya, file, record, gitu ya. Itu harus kita pahami dulu apa perbedaannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas jenis file. Ya, jenis file. Jenis file itu ada yang disebut namanya master file atau file induk. Di mana file induk ini merupakan file yang menyimpan informasi secara kumulatif dengan tentang entity sebuah organisasi. Jadi file induk itu memang isiannya adalah, kalau misalnya saudara mudahnya master file itu kalau dalam akuntansi itu seperti data rekening saudara atau akun ya. Jadi dia ini akan menyimpan data, kemudian menerima perubahan, tetapi ini tidak bisa dihapus. Jadi master file itu memang tetap ada di suatu entitas gitu ya. Hanya nanti mungkin ada perubahan-perubahan saja. Nah, kalau misalnya di manual tadi yang saya sampaikan, ini sama dengan rekening atau akun ya. Maka sifatnya dia permanen. Ya, akun itu sifatnya permanen. Ya, tidak berubah. Yang berubah itu hanya saldonya saja, tetapi dia tidak dihapus. Biasanya tetap ada digunakan. Ya. Nah, di sini juga selalu ada sepanjang periode fiskal. Ya, jadi walaupun saldo akunnya ditutup, tapi kan akunnya tetap ada. Ya, maka ini selalu ada sepanjang periode fiskal. Kemudian perubahan dilakukan terhadap file ini merefleksikan adanya transaksi baru. Ya, misalnya kalau saudara tadi kita ngomong persediaan, kalau persediaannya bertambah, ya maka itu berasal dari transaksi pembelian. Kemudian bisa jadi kalau persediaan itu berkurang, maka itu berasal dari transaksi penjualan. Ya, jadi adanya perubahan pada akun atau rekening ataupun master file itu bisa berdasarkan dari transaksi yang baru, gitu ya. Kemudian ada yang disebut transaction file atau file transaksi. Nah, kalau file transaksi ini biasanya memang hanya ada pada periode fiskal saja. Jadi hanya berisi record transaksi selama satu periode fiskal. Nah, di sini karena dia hanya berdasarkan satu periode fiskal, maka ini sifatnya temporer. Ya, sifatnya temporer. Jadi kalau misalnya datanya itu nanti sudah diposting, ya itu nggak perlu disimpan lagi. Jadi sifatnya temporer. Kalau dalam manual itu sama seperti jurnal, ya. Walaupun jurnal kita keep, tetapi kalaupun nanti berapa tahun itu akan dimusnahkan. Ya, jadi akan kita musnahkan. Kan ada ya penyimpanan itu nanti akan ada batas waktunya. Biasanya dalam menyimpan file itu paling cepat itu sekitar 3 tahun, tapi paling lama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun itu nanti akan dimusnahkan. Nah, salah satu mungkin yang akan dimusnahkan itu jurnal. Beda dengan akun. Kalau akun kan tetap ada terus, dan dia sifatnya permanen. Beda dengan jurnal, dia sifatnya temporer. Kemudian, file itu biasanya hanya di-maintain untuk satu periode transaksi. Ya, memang dia hanya bisa di-keep itu satu periode transaksi, karena di periode selanjutnya itu sudah tidak akan digunakan. Biasanya hanya disimpan saja. Nah, biasanya kan ada ya, kalau misalnya saudara sudah belajar perpajakan gitu ya, itu kan nanti kita kalau misalnya ada pemeriksaan, itu kan yang kita yang diperiksa itu adalah
data paling nggak 5 tahun ya. Nah, itu 5 tahun itu paling nggak harus kita persiapkan. Nah, data 5 tahun tersebut ya, data-data transaksi itu harus disiapkan. Nah, setelah 5 tahun, kalau mungkin ada yang dibuang, dihilangkan, dihapus, ya memang datanya udah nggak ada karena sudah standar dari penyimpanan di perusahaan. Jadi memang setiap perusahaan itu punya regulasinya sendiri-sendiri untuk menyimpan data. Karena kalau apalagi kalau data fisik ya, kalau data fisik itu kan makan tempat. Nah, makan tempat itu tidak hanya lokasinya saja nanti kita butuh tempatnya, tapi juga cost untuk memaintain dari apa namanya file yang kita keep. Ya, itu ada biayanya juga, saudara. Maka harus dipertimbangkan betul ya berapa lama menyimpan data. Ya. Oke. Kemudian ada juga yang disebut sebagai file table atau table file, file tabel atau table file. Nah, di sini adalah file yang berisi referensi atau acuan data yang diambil selama pemrosesan data untuk memudahkan kalkulasi. Nah, misalnya saudara pengen menghitung, saudara pengen memasukkan data penjualan. Nah, bukan data penjualan. Saudara pengen mengisi faktur. Saudara ketika mengisi faktur, ya, karena saudara itu sudah punya data database harga pokok gitu ya, saudara sudah punya file harga-harga. Nah, maka saudara tinggal ambil barang misalnya handphone merek Vivo seri ini ya, itu harganya 3 juta. Nah, maka nanti secara otomatis dia akan membantu memasukkan nilai harga jualnya, kemudian nanti akan dilihatkan berapa harga pokoknya. Ya, itu membantu kalkulasi, saudara. Nah, atau saudara nanti misalnya mau menghitung pajak, ya, biasanya perusahaan itu karena pajak itu kan istilahnya beberapa jenis pajak yang dibayarkan itu sudah rutin, ya. Maka biasanya ada beberapa perusahaan itu yang langsung memasukkan tarif, ya. Karena tarifnya sudah kita buat atau sudah dimasukkan, maka ketika kita memasukkan, misalnya gajinya karyawan Ani gitu ya, Ani itu ke potongan gajinya, potongan untuk PPh-nya sekian persen. Nah, itu sudah dimasukkan. Nah, itu memudahkan untuk proses data dan memudahkan saudara nanti kalau kalkulasi. Nah, tetapi kalau yang terkait dengan pajak itu harus dilihat kembali karena kalau pajak itu kan berubah juga regulasinya. Sama dengan kalau misalnya saudara beli barang juga nanti harganya akan berubah-ubah. Nah, tapi nantinya kalau saudara sering update itu nanti akan memudahkan dalam kalkulasi. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah file sejarah atau history file. Nah, history file ini berisi transaksi-transaksi yang telah diproses. Nah, di dalam data ini itu tetap dipelihara untuk dipakai sebagai referensi dan sering dipakai sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa data itu memang sudah tidak digunakan lagi, tetapi itu tetap di-keep atau dipelihara atau di-maintain. Ya, nantinya itu bisa digunakan, ya kalau tadi yang saya contohkan itu adalah misalnya ada pemeriksaan pajak, tetapi bisa juga itu sebagai proyeksi, ya digunakan oleh manajemen itu untuk proyeksi bagaimana memberikan atau membuat target di kemudian hari. Itu juga bisa, ya. Nah, sebagai contoh itu adalah misalnya file penjualan, ya penjualan. Nah, ini nanti file itu akan dibuat diringkas, ya. Kemudian akan dibuat trennya. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan tersebut punya beberapa cabang di luar, ya misalnya dia perusahaan utamanya di Jogja, ternyata dia punya di Magelang, punya di Solo, atau punya mungkin di Purworejo gitu ya. Nah, ingin mengetahui nih bagaimana peningkatan atau kinerja penjualan di masing-masing wilayah, ya. Maka nanti bisa dibuatkan ringkasan dalam bentuk tren. Kemudian siapa saja nanti yang
banyak membelikan atau banyak yang menjual barang,